Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video ketiga, yaitu materi tentang reaktualisasi hukum Islam. Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu reaktualisasi. Reaktualisasi sendiri yang kita ketahui adalah sebagai pembaruan atau penyegaran. Jadi reaktualisasi hukum Islam itu pembaruan atau penyegaran hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam. Jadi di sini itu ada perubahan-perubahan yang mengikuti zaman, seperti yang pada zaman dahulu dan zaman sekarang, seperti itu. Jadi reaktualisasi hukum Islam juga akan berjalan dengan baik jika berpangkal pada kerangka teoritis atau epistemologi hukum Islam. Perubahan dan perkembangan reaktualisasi hukum Islam juga pada akhirnya menjadi suatu kebutuhan khususnya bagi umat Muslim yang memiliki kondisi wilayah dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan yang pertama, banyak ketentuan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi kultur Timur Tengah. Lalu yang kedua, kompleksitas masyarakat umat Islam dewasa ini jauh lebih besar dibandingkan masyarakat Islam pada zaman dahulu, baik dalam perkembangan budaya maupun kemajuan iptek. Nah, yang pertama kita akan membahas sedikit tentang pemikiran Munawir Ghazali. Gagasan reaktualisasi hukum Islam ini mulai dilemparkan kepada Profesor Dr. Haji Munawir Ghazali pada awal tahun 1985. Yang pertama yaitu ungkapan tentang adanya pembagian harta waris. Pembagian harta waris di situ sudah jelas terpampang nyata pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, dijelaskan bahwa anak laki-laki adalah bagiannya 2 kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Munawir Ghazali ialah seorang intelektual Muslim Indonesia yang juga menjabat sebagai Menteri Agama. Pemikiran-pemikiran Munawir Ghazali pun yang menyinggung tentang reaktualisasi hukum Islam pun mendapat pandangan yang pro kontra, terutama pada forum piramida. Dan konsep insight yang ditawarkan oleh Munawir tersebut, yang pertama itu ada kasus pembagian harta waris, yang kedua ada kasus bunga bank, terus yang ketiga ada kasus orientalitas dan landasan pemikiran. Ada 3 yang ditawarkan oleh Munawir Ghazali. Terus kita akan sedikit membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur dilahirkan pada tahun 1938 di Damaskus. Adapun nama aslinya adalah Muhammad Asy-Syahrur bin Daib. Ia merupakan anak kelima dari keluarga. Syahrur sendiri bisa dikatakan dilahirkan dalam keluarga yang tidak begitu religius. Menurut Syahrur, pemikiran Islam kontemporer memiliki problem-problem sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, adanya penggunaan produk hukum masa lalu untuk diterapkan dalam persoalan kekinian. Dan yang ketiga, tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora. Lalu yang keempat, tidak adanya epistemologi Islam yang valid. Dan yang kelima, produk-produk fikih yang ada sekarang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas.
Jadi itu sedikit pemaparan tentang materi reaktualisasi hukum Islam di Indonesia. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.